Dulu, ini nyapanya apa, sahabat? Oke, selamat pagi, Bunda. Pagi Mas Aan. Ini kita lagi di rumah Bunda. Kita akan ngasih tahu teman-teman Ejep dan teman-teman yang lain di Indonesia. Siap. Kalau kita di Jawa Timur punya sebuah akomodasi Eco Lodge punya Bunda yang konsepnya sangat menarik dengan pendekatan konsep homestay, karena Bunda tinggal di sini dan wisatawan yang ke sini itu ada interaksi seperti saya sekarang. Siap. Gitu. Oke Bunda, mari kita tolong ditunjukkan beberapa ruangan yang ada di sini. Baik. Ini ada berapa kamar, Bun? Sementara ini yang ada 6 kamar. Ini 6 kamar. Mereka dalam bentuk satu rumah. Oh, kayak cottage gitu ya? Satu rumah yang simple. Ada satu bangunan yang kebetulan kita siapkan untuk 2 kamar. Itu tujuannya bila ada yang bermalam keluarga. Oh gitu, jadi ada yang family room gitu. Seperti itu kesannya. Nah itu, jadi nanti anak sama orang tua memang terpisah, tidak ada connecting door tapi dekat. Oh Berdampingan gitu, kamarnya ya. Oke, jadi nggak ada connecting tapi bersebelahan. Ya seperti itu. Oke. Jadi antara anak dengan orang tua tidak merasa waspada. Jauh gitu ya. Betul. Oke, ini kan Bunda tinggal di sebelah situ, terus kemudian kamar yang disewakan ada di depannya dan masih dalam satu pekarangan. Siap. Gitu ya. Baik teman-teman, ini ada yang menarik sebenarnya, bahwa banyak orang lain bilang kalau ada jual homestay sana, sewa homestay sini, bahwa tapi yang punya rumah ternyata nggak ada di situ gitu. Di Batu banyak, di Bromo banyak, di yang lain juga banyak. Saya kan di tempat yang juga banyak. Nah, sekalian meluruskan kalau yang dibilang homestay itu sebenarnya yang dicari adalah experience-nya, experience sama yang punya rumah. Jadi kayak gini, saya bisa ngobrol sama Bunda, nanti kita bisa ngerasain sarapan khas rumahan orang Situbondo seperti apa gitu. Nah, sebelum kita geser ke ruangan, Bun, ini ada yang menarik nih. Jadi ada pompa air. Nah, jadi yang ini teman-teman, ini ada sumur. Ini masih kepake, Bun ya? Masih kepake untuk semua yang ada di sini ya. Airnya dari sini ya? Iya, siap. Oh, tuh. Jadi teman-teman, ini sebenarnya lama nih. Ini udah lama ada di sini, Bun. Iya, betul. Ini dari tahun berapa dibangun? Mungkin kalau ini pembangunannya sendiri mungkin tahun 50-an. Sumurnya 50-an? Ya. Oh, dalamnya berapa? Kalau dalamnya mungkin berkisar antara 15 meteran lah ke 15 dalam. meteran ya, dulu zaman Bapak ya? Iya. Zaman Bapak ya, oke. Kalau 50-an, nah dulu masih cari airnya kalau di kampung seperti ini. Ya. Tambahan info Mas, Iya, gimana? ini batanya ini bata kuno. Jadi dia ketebalannya tidak sama dengan bata yang sekarang. Oh gitu. Terus Oke. lebarnya sumur, tepiannya itu juga lebar. Kalau yang sekarang kan kita cuma kira-kira mungkin 15 cm. Ya. Nah, kalau ini mungkin bisa 25 cm atau 30 Oh, cm. ketebalan. Jadi Anunya, apa? ketebalan bibir Tepinya. sumurnya Ya, ini ya, dari ya. sini ya. Ini Betul. sayang banget, cuman kalau dulu kan ngambil airnya, ini sempat ditimbang nggak, Bun? Sempat ditimbang ya, berarti sempat ada tiang di timbangnya, sini. Terus kita mandi di situ. Oh, dulu begitu. Jadi ini tempat mandi sebenarnya teman-teman. Sekarang karena sudah ada pompa air, terus kemudian air langsung disalurkan, ini jadi tempat gantungan bunga anggrek. Nah teman-teman, ini kalau lagi berbunga bisa dibayangin kan, ini anggreknya cantik banget. Selanjutnya buat teman-teman yang di kota nemuin kayak gini susah loh, ya kan? Jadi kadang yang membuat asik kalau kita nginep di homestay itu kita kadang nemuin sesuatu yang nggak ditemuin di kota gitu. Jadi ya ini sejarah kita masa lalu dan ini cukup keren gitu. Bun, kita geser lihat ke kamar. Jadi rumahnya
lingkungannya sangat homey ya. Jadi ada taman di setiap apa namanya cottage-nya, di setiap kamar-kamarnya gitu. Jadi kalau Rosa Ekul sendiri mulai beroperasi dari tahun berapa nih? 2000 persis. Tahun 2000 ya. Oke, tahun 2000 waktu itu masih belum zamannya pariwisata terlalu ramai ya. Belum. Terus awalnya pun ini dibuka itu ceritanya kan ini daerah kebetulan bukan daerah yang cukup dikenal. Nah ini sedikit terpojok dan memang bukan suatu daerah yang orang tuh ada mampirnya atau ada yang berkunjung. Bukan daerah tujuan wisata utama Betul. lah ya. Waktu itu juga memang kebetulan tidak seperti Jogja, Bali lah istilahnya yang sudah memang punya nama ya. Nah jadi waktu buka ini itu sebetulnya tahun 99 kita udah mulai buka, tapi kan nggak ngerti cara marketing gitu-gitu. 99 bangunan udah jadi. Sudah enggak 2007. Oh, sorry. 2007 udah siap. Oke, 2007 udah siap. Tapi cuma beberapa. Jadi tidak sejumlah itu. Awal berapa bangunan? Dua. Yang paling tua yang mana berarti nih? Oh, ini. Jadi semalam kita nginep di situ dan ternyata ini bangunan pertama itu. Iya. Bangunan pertama yang disewain untuk tamu. Nah itu tahun 99 itu mulai ada keinginan ya untuk membuka gitu, daripada bengong kita tidak punya kegiatan. Kalau cuma rutinitas ibu rumah tangga kan rasanya jenuh ya. Jadi bapak juga keberatan kalau saya sebagai istri kerja di luar. Nah itu salah satunya juga, makanya terus boleh nggak kalau saya kamar itu kita jual, disewakan, disewakan untuk tambahan income, ya rumah tangga juga kita bisa bantu orang lain. Oh gitu, bantu orang lain, masyarakat sekitar maksudnya ya. Oke, berarti konsep awalnya memang masyarakat sekitar juga turut bekerja di sini, membantu di sini Bun ya. Pertama sebagai seperti asisten rumah tangga. Oh, asisten rumah awalnya tangga. Itu aja dulu semua yang kerja di sini. Nah, jadi waktu tahun 2000 Bunda ke Surabaya. Itu Bunda foto-foto dulu kamar, seolah-olah itu juga restoran, rumah induk sana, yang tadinya rumah Bunda sendiri ya. Terus itu seolah-olah jadi restoran. Jadi dengan foto itu Bunda bawa ke Surabaya. Marketing. Iya, marketing betul. Tapi karena tidak ada background marketing, jadi Bunda secara otodidak aja ya. Gitu bawa itu. Terus Bapak tinggal di hotel. Bunda bilang, saya mau datengin agen-agen yang ada di Surabaya. Walaupun saya tidak tahu. Itu tahun 2000-an Bu ya? Iya, 2000 persis. Oh, tahun 2000 persis. 2000 persis. Apapun yang terjadi, pokoknya saya coba masuk aja. Gitu. Ternyata saya salah, karena saya masuk ke agen yang mereka itu bukan mendatangkan tamu dari luar ke Indonesia, tapi jual tur ke luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi dia bilang, loh kita nggak Bu, gitu, bahwa kita itu justru bawa orang Indonesia ke luar negeri, ya, gitu. Terus kalau gitu saya harus kemana gitu. Jadi saya yang bertanya ke agen itu, ini aja Bu, ada di situ ada satu agen besar, dia mendatangkan tamu dari luar negeri. Apa tuh kalau boleh tahu? Agennya namanya Aneka Kartika. Oh, Aneka Kartika, Mas Aji itu ya? Ya betul, Aji Wahono. Oh, ketemu Mas Aji juga? Jadi saya langsung tanya, saya kontak personnya siapa di situ? Karena kan saya tidak kenal ya. Akhirnya, oh namanya Pak Aji, orangnya baik kok Bu, nah, gitu kan. Iya, sampai sekarang baik kok. Nah terus Bunda tanya, dari sini berapa jauh ke agen itu? Nah terus diinfo sama agen yang Bunda salah ini, kalau jalan kaki lumayan, kalau naik mobil tanggung. Nah gitu ya. Waktu itu Bunda naik taksi, jadi terus oh ya sudahlah, kalau gitu naik taksi aja, tapi kita kasih ekstra lah. Gitu, naik taksi, ya kan bawa gini-gini kan. Dulu belum punya soalnya seperti flash disk atau apa kan. Jadi media promosinya masih kertas gitu ya kan, masih selebaran begitu Bun ya. Di fotonya ditempel-tempel di kertas folio. Oh jadi masa konvensional banget ya, belum kenal desain gitu, pokoknya tempel-tempel ditulisin gitu ya. Nah akhirnya
sampailah di Aneka Kartika waktu itu. Terus langsung cari Pak Haji. Pak Haji. Ternyata beliau betul-betul sosok yang luar biasa. Jadi welcome banget. Welcome, gitu ya. Betul-betul Humble jadi banget gitu. ya betul. Jadi Bunda terharu Ini sekali. testimoni sama buat Aneka dan Mas Haji nih kayaknya. Oke. Soalnya gini, nggak nyangka ya, sosok ini kan dia tidak kenal sama sekali, terus dengan bawa boyong-boyong gitu, tapi cukup welcome dah. Pokoknya cukup welcome. itu tidak akan lupa, lepas dari Anu ya, ini berkesan gitu ya, Iya, memorable ya iya. kan. Oke. Padahal itu tahun 2000 ya waktu Tahun itu ya. 2000, Terus 21 akhirnya, tahun yang ya, lalu. ya. Oke. Terus Bunda dipersilakan duduk, ya terus kita perkenalan. Akhirnya dia lihat itu foto-foto, langsung Interest ya. Nah, dia bilang, pas banget tuh. dia bilang, aduh ibu ini pas banget, momentumnya baik karena apa? Kita selama ini perjalanan kan selalu mereka Surabaya, Malang, Betul. Malang, Bromo, Betul. Java Bromo, Overland ya. Iya, Oke. that's right. Terus Oke. Bromo langsung Banyuwangi. Aha. Nah, kamu terlalu capek, terlalu Oke. lelah. Oke. Ini betul-betul. Belum ada tol waktu itu, ya kan, jalan masih seperti itu ya kan. Oke. Jadi akhirnya ini pas banget ibu. Oke. Kita siap. Oh, Kita langsung. siap. Iya. Langsung gitu Hari Ibu itu ya. langsung. Dealing gitu ya. Iya, Oke. dan langsung oke, terus kita siap jualkan. Gitu. Aha. Akhirnya ya gimana ya, susah karena surprise banget ya kok apa Kok namanya langsung dapet ya gitu. ya. Oh, nggak rugi nih jauh-jauh dari situ Bondo. Udah itu udah kembali ke hotel setelah ini Setelah proses negosiasi ya. kembali ke hotel cerita sama bapak. Terus kata bapak ya sudah mau satu dulu gitu karena kan nggak mungkin kan kalau ke yang lain. Ya boleh deh nanti lain waktu kita ke lain lagi gitu. Oke siap. Terus pulang nih, jadi cuman karena kan hotel juga biaya kan, nah jadi terus pulang. Nah begitu pulang, kita mau check out, ternyata ada orang asing-asing yang check out juga gitu. bersamaan di hotel yang sama. Oke. Namanya Hotel Mirama. Sekarang di Hotel Mirama. Mercure Mirama. Sekarang, Mercure Grand Mirama. Oke, iya di Jalan Darmo Bu ya, di tengah kota banget itu. Oke. Betul, nah itu nginepnya di situ kebetulan. Oke. Terus kita mau check out, kok pas ada asing. Terus saya bilang sama bapak, Pak, boleh Ini nggak? jiwa marketingnya emang udah ada nih. Boleh nggak saya menyapa itu? Kan izin, tapi kan nanti karena Izin ada suami Bu ya. ya karena ada suami istri empat orang gitu. Terus saya ada satu lagi perempuan, jadi 3 perempuan 2 laki. Oke. Saya bilang, ya silakan kata bapak gitu. Akhirnya bapak tetap duduk, saya maju. Maaf, memang kalau orang asing ini informasi juga bahwa mereka tidak semudah itu untuk menerima Percaya perkenalan. gitu ya. Oke. Untuk Jadi mereka perkenalan selalu pertama. waspada. Oke. Itu memang kita harus Ya, akui hargai dan mereka terima, gitu ya. ya. Hargai Jadi mereka. mereka tidak kenal, terus mereka juga cuek, acuh lah gitu. Terus saya tetap berusaha gitu ya bahwa memang tidak kenal dengan Sambil jalan Bu. dengan saya. Saya ini kebetulan ada di satu desa, saya bilang di ujung Jawa. Maaf kalau saya boleh tahu, Anda habis ini tujuannya kemana? Ke Malang. Oh, ke Malang. Oke. Nah, kalau dari Malang, habis dari Malang ke Bali langsung. Oh, jadi dari Malang ke Ya, Bali. Oke. terus bisa nggak mampir di tempat saya bilang Oke. gitu. Sambil nunjukin foto-foto lagi. Betul. Oke. Terus saya ada rumah gini, saya ceritakan dengan lihat foto gitu kan. Terus mereka bilang maaf kita sudah terprogram, Ya. gitu kan? Pasti Kita sudah begitu. terprogram, Oke. jadi yang ada saat itu mereka tolak. Oke, Nah, langsung tapi kok rejected gitu. Bunda itu kayak punya sesuatu feeling. Akhirnya Bunda ninggalin alamat sama nomor telepon. Oke. Waktu itu belum punya kartu nama, jadi Oke. cuma nulis. Tulis aja ya gitu Ya. ya, konvensional Ya. biasa langsung gitu. Tulis kan, nah dengan nomor telepon, dengan itu. Terus udah, Bunda pulang. Sampai sini, Bunda orangnya memang seperti itu. Nah ini juga pelajaran buat kita semua ya. Kalau kita sudah memulai sesuatu, siapkan. Jadi jangan nanti kita udah jual, tapi kita masih santai-santai, itu jangan. Jadi kayak Bunda gitu, begitu pulang, besoknya tuh Bunda langsung tahu maksudnya, mempersiapkan. Iya. Jadi Bunda kamar, ini, itu, logistik, Iya. udah siapin. Bunda tahu dia sudah menolak kan, Iya. tapi Bunda tahu. Ternyata 3 hari kemudian, Ya. ada klakson di pagar, Ya. di pintu gerbang, tin, hujan deras. Oh gitu. Ya, terus Bunda langsung lari menemui dong, namanya tamu ya siapapun. Loh,
kayak pernah lihat gitu Iya. kan. Kayak pernah lihat nih Loh, siapa ini gitu kok kan. kamu yang ketemu di Mirama gitu kan. Oh, itu Loh, orang yang kok sama. datang? Mm-mm. Itu kan bikin anu ya. Jadi kayak apa ya, Nggak surprising, tahu deh, nggak bisa exciting gitu ngomong ya. nggak bisa Iya. ngomong karena Enggak, dia kita- sudah menolak. usaha kita ternyata dipikir sama Iya. dia gitu kan. Nah, ya. akhirnya Heeh. sampai Bunda udah bilang bahwa gratis. Anda Oh, iya, gitu. waktu itu Saking Anda senengnya sih ya. Atau gimana? Bu? bukan waktu di Mirama itu promosinya memang untuk mengambil anunya mereka. Jadi atensinya ya, bukan perhatian. input. Jadi Hmm. mereka nanti nginep apa kekurangannya. Gitu ya. Karena tadi masih baru. Betul. Terus kemudian ada rombongan wisatawan asing ke situ ditawarin nginep di sini, ntar kasih kami review gitu ya. Bukan, Oke. saya nggak bilang pokoknya gratis, gitu kan? Anda kita kasih gratis bermalam, tapi tolong saya kasih masukan. Nah, ya. Buka aja ya kayak reviewnya, review oke. lah ya. Terus Oke. akhirnya tetap menolak waktu itu kan? Aha, Nah, aha. ternyata datang. Oke. Maaf, kamar belum ada AC waktu itu. Kamar belum ada AC, tapi emang- jadi cuma fan yang gini. Ya itu ya. Yang gini lah, Ya, pokoknya yang yang muter. goyang-goyang gitu ya. Jadi satu-satu kamar udah ada fan ya. Oke. Nah, terus begitu sampai di nggak datang masuk, Bunda teriak-teriak kan, Pak, ini tamu yang kemarin di Wirama datang gitu. Loh, ya keluar Bapak, terus salaman, ini ya. Terus Bunda kan otomatis nyiapin minum apa Iya, gitu. iya. Dah. Terus mereka langsung boleh saya pinjam telepon. Loh, untuk apa gitu kan? Saya mau telepon ke hotel di Bali karena kan dia sudah Book ya, karena kan dia bilang udah direncanakan ya, tadi. tapi itu kan udah masuk bayaran kan? Oke, Nah, oke. saya mau telepon. Percaya nggak? Ini satu anu juga bahwa mereka itu memberi infonya ke hotel yang di Bali gini. Aha, Mungkin tolong kamar saya tetap di anu aja di keep. aha. Saya mau bermalam di rumah saudara saya dulu. Oh, bilang gitu ya. Langsung dia mau nginep di rumah saudara gitu ya. Tersanjung sekali Mas Aan, padahal Oke. kita nggak kenal ya. Ah. Tapi kok itu yang disampaikan? Tersanjung sekali. Oke. Terus akhirnya mulailah mereka bermalam di sini. Bukannya yang semalam. Satu malam. Oke. Akhirnya 3 malam. Hah, jadi 3 malam? Wah, ini. Itu Akhirnya. oke, jadi 3 malam. Ya, Jadi 3 malam. ini Bun yang menarik, Bun. Sambil duduk kita ngobrol sini, Bun ya. Siap. Ya. Ini tuan rumah dipersilahkan malah nih. Biar ngomongnya lebih enak gitu ya. Oke, Bun. Jadinya 3 malam nginep di sini. Ini ya kan? Iya, Ini kan di yang sini baru dua nih ya. kamarnya, iya. Jadi ini kamar pertama gitu kan? Iya. Oke, Bun. Ini 3 malam nginep di sini berarti 3 hari, 4 hari 3 malam ya? Iya, betul. Oke, mungkin yang hari terakhir dia baru move ke Bali gitu kan ya? Iya. Oke, aktivitasnya ngapain aja, Nah, Bun? Jadi itu kan tidak secara ininya sebetulnya kita hanya mengundang untuk Ini, bermalam saja bermalam ya. aja, Jadi kita tidak memikirkan untuk isi apa. Itu tidak. Nah begitu sudah bermalam 1 malam, terus saya bilang sama bapak, Pak besok mereka saya bawa ke pasar. Gitu kan? Oke. Itu padahal kan tanpa misalnya oh ya orang asing senang enggak, tidak terpikir itu. Masih belum tapi terpikir otomatis begitu ya saja kan? ya. Otomatis Ibu saja. sebagai ibu rumah tangga, Betul. kalau Tuan pagi rumah. sebagai tuan rumah, sebagai ibu Rumah tangga. juga kalau pagi kan mesti siapin sarapan gitu ya. Karena ada tamu, tamunya diajak pergi ke pasar gitu Betul, ya. betul. Oke, jadi responnya gimana, Bu? Jadi begitu kita sarapan dulu karena memang sudah ada lah ya bahan sarapan. Habis itu saya ajak ke pasar tradisional. Oke, ini kalau dari sini berapa jauh? Kira-kira setengah jam. Setengah jam, pakai mobil? Iya, pakai mobil. Oke, daerah Asem Bagus. Masih itu belum ada pasar-pasar kecil ini belum ada. Oh, sebelum ada. Oh, ya, ini Warung. sebenarnya karena tempatnya agak jauh, teman-teman. Iya, Kalau waktu ke itu tempatnya belum. Bunda Rosa, ke Rosa Eco Lodge, teman-teman kalau mau ke Taman Nasional Baluran, Bun ya. Ini sebelum masuk ke hutannya Baluran, ada jalan ke kiri sedikit. Tanya aja Rosa Eco Lodge, udah tahu semua orang sini. Atau di Google Maps sudah ada. Di Google Map juga sudah ada ternyata. Nanti di akhir tayangan akan kami kasih detailnya. Itu. Oke, Bun. Aktivitasnya dia ke pasar, tapi sebelum cerita di pasar, Bun, ini bisa diceritain nih. Ini kan kamar pertama. Iya. Kita mau ajak teman-teman untuk masuk ke kamarnya kira-kira seperti apa, Bun? Baik. Ini ya kebetulan karena kami Sudah bermalam. semalam bermalam di sini. Ini tadi pagi sebenarnya kami bersihin ini, ya kan? Ini kami bersihin, ini kan, ya biar teman-teman tahu lah, biar feelnya seperti apa gitu. Oke, jadi
ada AC ya Bun ya. AC ini udah kan tadi kan masih baru, belum ya? Awalnya belum ada AC. Sebetulnya AC ini semua adalah AC yang dari rumah. Dari rumah. Rumah dulu. Oh, dari rumah. Rumah ya, rumah lama ya Oke. sebelum. Jadi Bapak pensiun itu kita kan ada rumah. Nah, jadi pas pindah ke sini memang kita rumah itu kan belum kita jual, belum kita ini ya. Jadi sekarang yang saya pakai ini adalah yang dari rumah-rumah lama itu. Jadi kita tidak pakai biaya lagi untuk AC-AC ini kita pasang ya. Oke. Kalau ini belum ini ya? Belum, jadi belum, ini ya? baru. Oke, lingkungannya belum baru. Ini tujuannya kita bikin AC sama ceiling fan ini itu adalah tidak semua tamu yang suka dengan AC. Jadi tidak kuat dengan AC. Nah, jadi dia bisa pakai ceiling fan. Kalau mereka nggak mau pakai ceiling fan karena kurang nyaman, mungkin masuk angin atau apa, mereka bisa pakai AC. Itu tujuannya itu. Oke. Ya, untuk fasilitas sih saya pikir ya semalam saya tidur di sini cukup nyaman gitu ya, tenang. Dan yang bikin menarik adalah feel like home gitu ya, kerasa banget kayak di rumah gitu. Nah, tadi ketemu sama ibu, oma atau bunda gitu ya. Jadi kalau ngajak family gitu kerasa banget itunya feel like home. Jadi kembali ke rumah. Ntar kita lihat sarapannya seperti apa. Jadi kerasa di rumah. Kalau anak-anak bilang ya kita pulang ke rumah nenek. Oke Bun, kita lanjut Bun. Kita langsung masuk ke rumahnya Bunda ya, rumah utama ya. Iya, rumah utama. Oke. Oh iya. Kembali tadi, jadi tamu tadi itu kita bawa pertama ke pasar kan? Oke, ke pasar. Nah, berikutnya kita bawa ke Baluran. Oh langsung. Ke Taman Nasional Baluran. Jadi sehari itu kita bawa jadi kedua, habis pasar kita bawa ke Baluran untuk suasana sorenya yang kita ambil. Oh, sorenya Sore ya. sampai malam gitu. Oke. Jadi memang masih kan nggak bulan apa waktu itu Bun? Kalau ada sih nanti mungkin Summer bisa, season sih mesti ya kalau orang Eropa yang waktu overland itu kan biasanya antara bulan Mei sampai September Oktober lah ya. Jadi Juni Juli ya. Ya antara itulah ya, antara itu. Jadi best seasonnya kalau main ke Baluran sih memang yang bagus. ngeliatinnya sore. Biasanya kan kalau pagi ada yang belum bangun gitu ya. Kecuali yang benar-benar minat khusus mau ngambil wildlife fotografi itu mungkin pagi banget bisa gitu atau malam gitu ya. Kalau yang buat traveler yang biasa gitu, keluarga gitu, sore waktu yang tepat gitu. Jadi dilanjutkan Bun. Jadi tamu itu habis dari Baluran udah bawa ke pantai. Ke pantai. Di sini ada pantai yang luar biasa. Oh gitu, pantai Luar yang dekat biasa. sini ya. Ya. Pantai Jadi apa namanya? kalau disebut bisa Sijile, bisa Bilik. Oh, Dia oke. itu pantai Sijile atau pantai Bilik. Kalau ada yang bilang Bilik Sijile itu ya pantai itu. Oh, sama pantai itu ya. ya. Oke, jadi dua nama itu, Bilik atau Jadi Sijile. tamu hari berikutnya kita bawa ke situ, Oke. sama ke Kayu Mas. Kayu Ke Mas. plantation. Oh, ke plantation, kopi ya. Ya. Kopi plantation. Kan Kayu mereka Mas orang ya? Belanda kebetulan. Oke. Jadi itu nostalgia kan? Oke, Karena oke. pabriknya Oke. pabrik dari buatan Belanda di sana. Oke. Nah, Oke. jadi Oke. sampai ke sana. Nah, begitu happy-nya, ya kan? Nah, hari terakhirnya akhirnya tibalah waktu berpisah, ya kan? Nah, Ini yang menarik. Ini yang menarik, Nggak betul, tunggu. betul. Pasti Ini yang menarik kalau sekali. di end of the tour gitu ya. Ah. Biasanya kan ada sesuatu gitu. Nah, mereka makan pagi sarapan kan? Oke. Untuk check out habis Aha, itu. aha. Begitu check out, Rosa, tolong siapkan bill untuk saya. Oh, oke. Padahal tadi kan di awal Free of charge. ya free of charge gitu ya. Oke. Terus? Terus, untuk apa? Gitu. Aha. Sudah ambil bilnya gitu kan? Aha. Ambil bilnya, terus kita mau selesaikan gitu kan. Loh, saya itu komit. Saya dari awal sudah bilang ada gratis. Oke, kan satu malam, gitu ya. Ya, Satu ya. malam. Ini kita 2 malam. Aha. Dan kita dibawa ke mana-mana. Aha. Aha. Tetap Bunda bertahan komit Oke. yang kita yang kita Oke. sampaikan. Jadi itu, Anda sudah memberi saya masukan Aha. apa kekurangan ke anunya. Aha. Nah, jadi cukup. Itu udah. Jadi nggak ada, kita selesai. Aha. Percaya Mas, ini juga informasi ini untuk nih yang menarik kawan-kawan. ini. Enggak ini, gini ya, maaf. Kita kadang-kadang kalau berbisnis, ya kan, Ya, ya, ya. selalu hitung-hitungannya itu sampai kencang.
kenceng ya. Nah, Cuan jangan. duit gitu ya. Nah, Jangan, ini. jangan. Oke. Kasih sayang ikut bikin tamu, malah akhirnya lebih dari itu dia kasih ke kita. Oke gitu ya. Yang betul kasih servis gitu ya, pelayanan yang baik Iya, gitu kan ya. betul. Oke. Itu ternyata bagian dari Ya, investasi Bu, jadi ternyata ya. hati kita kasih buat dia, dia akan kasih hatinya juga untuk kita. Nah, Kayak lagunya Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hati. Ya, nah ya. ternyata begitu tahu nggak, dia udah nyiapin amplop. Dia juga tahu kita nggak mau ngasih bill ya. Oke. Dia kasih amplop tebal. Ya zaman itu kan masih mungkin 10 ribuan atau 10 ribuan? ya belum ada ratusan, belum ada uang Oke. ratusan. 20? Belum ada kayak Belum waktu ada. itu. Kayaknya 2000 ya? Oke. Jadi kayaknya Oke. puluhan. Oke. Tebel gitu. Terus dia langsung, ini Rosa untuk Anda. Saya tetap enggak, tapi terus Bapak bilang gini, sudah diterima. Gitu. Ini kan dia sudah maksa lah istilahnya, jadi jangan jadi ribut. Terus saya terima kan. Baik, terima kasih, gini-gini gitu ya, sudah sampaikan. Sebetulnya jujur berat saya menerima, karena saya sudah memang niatnya Komitmen untuk itu gitu. ya. Oke. Tapi karena saya juga tidak mau ribut. Ternyata mereka bilang seperti ini, karena saya udah bilang nanti tanpa AC ya. Nah jadi mereka bilang ini buat beli AC. Oh gitu. Ini buat beli AC gitu ya. Oke. Jadi begitu halusnya. Jadi orang asing itu ternyata yang kita takutin, yang kita anggap saklek, beda culture-nya sama kita gini-gininya. Ternyata tidak. Tergantung bagaimana kita Ya, gitu kan, yang komunikasinya seperti betul. apa. Jadi gitu kita kan. sebagai tuan rumah berikan yang terbaik. Ya. Insya Allah kita akan kembali dengan yang lebih baik lagi. Oke Bu, gitu. itu kan orang Belanda gitu kan ya. Setelah dari situ Aneka udah mulai masuk belum? Tamu-tamunya Aneka atau terus kemudian? Terus Bunda tuh berpikir seperti ini. Habis itu kan Aneka kirim tamu, jor-joran. Oh gitu Jor-joran. ya, langsung ya? Tanpa plan trip, tanpa inspeksi gitu, tanpa itu. Langsung ya? Langsung. Oke. Jadi tanpa ada orang dari kantor periksa datang ini lu dulu. kamar kayak gimana begitu enggak. segala macam Jadi enggak gitu beli ya? kucing dalam karung. Itu saya sebut begitu Aneka. Oke, Mas Terus- Haji gitu pokoknya langsung kirim tamu Ya, gitu kan? langsung Oke. kan. Nah, dari tamu pertama, kedua, ketiga, kan nggak pernah kecewa. Ya, Malah mereka komennya overdosis, gitu ya, bagus terus gitu. Akhirnya Bunda langsung berbalik. Mbak Anu ya, ingat gitu dengan tamu. Oh, berarti yang dari tamu Mirama itu adalah penglarisnya Bunda. Kalau penglaris itu baik, bagus, kesananya bagus. Awalnya ya. Iya, Oke, saya gitu. percaya itu. Iya. Saya di teleporter saya juga sama Bung seperti itu. Jadi ya begitulah, hampir Ya, sama jadi- dengan Bunda tadi. Jadi kita kalau memulai usaha, jangan hanya target bahwa cari uang dengan kencang, tapi tidak mau berkorban. Nah, itu. Ya. Berkorbanlah dulu, Ya. insya Allah pasti datang. Ini lebih yang dari ngomong apa sih yang experience ya. Jadi ya Bun sambil Ya, kasih. baik. Oke. Jadi yang ngomong nih kan experience lah, paling enggak udah 20 tahun gini. Ini yang menarik nih Bun. Oke, sebelum kita lihat sarapannya nih. Ini sarapannya kebetulan karena pandemi gini kan kita juga kurang itu ya, kurang apa namanya, tamunya sudah mulai diarahkan untuk kita kurangi. Nah, Ada kebetulan pembatasan ya. Mas Aan ini adalah sahabat yang Oke. istilahnya walaupun tanpa booking, jadi kapan lewat, kapan mau mampir, monggo. Oke. Jadi seadanya. Biasanya sih kita ada menu-menu yang tradisional seperti rawon, Oke ya. pecelan, Betul ya, orang gitu-gitu menu ada. Jawa Timur lah ya, gitu Jadi ya. kalau ada tamu-tamu yang memang mereka sudah booking beri waktu, biasanya memang kita siapkan yang seperti Prepare itu. ya. Oke. Kalau untuk orang asing, kita siapkan juga seperti pancake. Oke ya, American breakfast ya gitu Seperti ya. itu, American breakfast, karena mereka juga tetap mau Indonesianya, tapi tetap Ya harus perut ada. nih nggak bisa dibohongin Betul, mesti Bun ya. betul. Oke, saya juga nggak bisa dibohongin kalau dagang. Oke, Bun, ini ada nasi goreng. Jadi benar kata Bunda tadi kalau ya Bunda Rosa ini salah satu apa ya pegiat pariwisata berkelanjutan. Udah dari lama sebenarnya, udah dari saya masih tahun 2000 sih sebenarnya. Ya, Saya
99 2000 saya baru kuliah. Baru masuk kuliah, Bunda sudah mulai running seperti ini, ketemu sama Mas Aji sampai akhirnya tamunya banyak. Gitu ya. Nah, bermain di pariwisata udah lama gitu ya, udah ngerasain pahit getirnya gitu Bun ya. Bahkan sampai sekarang pandemi kerasa banget dan saya pikir bukan Bunda aja. Luar biasa. Jadi bukan Bunda aja, jadi kita pelaku pariwisata itu dipecat sama COVID gitu. Jadi Betul. ya totally nggak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya gitu. Apalagi yang punya kombinasi tour gitu ya. Jadi apalagi yang tamunya asing gitu. Yang overseas biasanya overland dari barat ke timur. Kalau di Jawa Timur kan begitu ya, dari Jogja sampai ke Bali. Nah, tempatnya Bu Rosa ini selewatan sebenarnya. Kalau mau ke Bali pasti lewat dari sini, dari jalan utama paling cuma 100 kilo ya? 300-an meter. 300 meter aja Bun ya. Itu. Jadi atraksi utamanya ya lihat aktivitas orang di sini gitu. Terus kemudian tadi ke pasar tradisional, dan sebenarnya berdekatan banget, ini bersebelahan dengan Taman Nasional Baluran. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Taman Nasional Baluran, kalau dari arah Surabaya, dari arah barat itu pasti lewat sini. Jadi ya kalau mau bikin pola sih sebenarnya sore habis dari situ Bondo bisa masuk ke sini gitu, atau siang masuk ke sini, terus besok paginya baru bisa ke timur ya, bisa ke Baluran atau ke Banyuwangi dan seterusnya. Gitu. Nah, karena beda itunya, beda apa namanya, seperti Banyuwangi kan orang otomatis ke Ijen. Nah, waktunya Ijen itu pas. Jadi dari lepas di barat. Nah, terakhirnya memang akhirnya Ijen itu butuhnya kan di tengah malam. Jadi memang setelah habis dari perjalanan barat, kan itu selatan ya, Banyuwangi selatan. Jadi dari barat, utara, Baluran utara. Nah itu ke Banyuwangi itu hanya untuk menghabiskan besok paginya gitu. Jadi memang karena waktu itu memang Banyuwangi masih belum seperti sekarang ya. Iya betul. Jadi yang daya tarik utamanya ya cuman Ijen. Ijen toh. Nah kebetulan ini karena Bunda Rosa ini juga masuk di salah satu teman EJF, jejaring di East Java Ecotourism Forum. Jadi kami kalau ada agenda roadshow seperti ini, kebetulan minggu ini kita roadshow-nya ke daerah timur. Kemarin kita dari Probolinggo, Bondowoso, terus kemudian kita ke Situbondo, sekaligus silaturahmi ke tempat beliau. Habis ini kita mau ke teman-teman di Kemiren, terus kemudian Banyuwangi, terus kemudian ke Jember dan Lumajang. Oke, mungkin itu dulu Bun. Nanti apa namanya kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ini sarapannya udah. Tapi ada tambahan satu lagi. Oh, boleh. Jadi kita dalam berbisnis terutama seperti ini ya, pariwisata ya, jangan malas belajar. Oke, iya. Itu kunci ya. Jangan malas belajar ya. Ini kami Jadi underline gitu ya. karena apa namanya, jangan merasa juga cukup dari ya. apa yang nggak boleh cepat didapat. puas. Ya betul. Oke, Jadi, karena kita terus belajar. Oke, ya karena belajar itu kan seperti sumur tanpa dasar gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sarapannya udah menggoda dan sebenarnya kita sebentar setelah ini kita langsung geser ke Banyuwangi. Oke, terima kasih Bunda. Baik, sama-sama. Oke. Terima kasih juga kunjungannya. Lanjut Baik. sarapan dulu ya. Terima kasih. Oke, Sehat makasih. selalu. Oke, baik teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu jaringan EJF di Situbondo gitu. Teman-teman kalau mau ke Baluran, mau ke Banyuwangi, overland pakai jalan darat gitu ya, atau pakai transportasi publik naik bis. Kalau mau menginap di sini ngerasain feel like home gitu ya, berasa ke rumah, pulang ke rumah nenek gitu ya, lihat aktivitas masyarakat lokal di sini, terus kemudian main ke pantai, terus kemudian jalan-jalan ke pasar tradisional, bisa mampir ke sini. Nanti kontak dan lain-lainnya akan disampaikan, akan ditayangkan di akhir acara. Oke, bye-bye.